Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marnduro Tutorial, tempat untuk bisa kita berbagi informasi seputar dunia pendidikan, informasi tenaga honorer, dan informasi pengadaan seleksi PTK tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru di mana langkah konkret dari Kemenpan RB dalam memperjelas status tenaga honorer tahap awal Bapak Ibu ternyata melalui pengangkatan PTK paruh waktu. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari Menteri Menpan RB Rini Widiantini dalam artikel video berikut ini. Dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi PTK tahun 2024. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Dari situs menpan.go.id, di mana pemerintah melalui Kemenpan RB mulai menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan status tenaga honorer. Kenapa Bapak Ibu? Salah satu solusi yang kini mulai diterapkan adalah melalui pengangkatan PTK atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja PTK atau paruh waktu. Di mana PTK paruh waktu Bapak Ibu merupakan bagian dari aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Para pegawai PTK paruh waktu bekerja dalam waktu tertentu dan mendapatkan upah yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dari masing-masing instansi daerah. Di mana langkah Kemenpan RB ini kini bukan sekedar solusi jangka pendek, namun menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem kepegawaian. Selain itu, Bapak Ibu, Menpan RB berusaha memperjelas status tenaga honorer yang selama ini masih belum memiliki kepastian hukum. Dengan tujuan pengadaan yang dilakukan Menpan RB dalam pengangkatan PTK paruh waktu memiliki beberapa tujuan penting. Di antaranya, yang pertama, menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Langkah ini Bapak Ibu menjadi bagian dari proses penyelesaian status tenaga honorer yang selama ini belum jelas keberadaannya secara hukum. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan ASN. Ada beberapa instansi pemerintah masih mengalami kekurangan tenaga kerja. Kenapa? Terutama di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, di mana kehadiran PTK paruh waktu diharapkan dapat mengisi kekosongan formasi tersebut. Yang ketiga, memperjelas status pegawai non-ASN. Dengan pengangkatan sebagai PTK paruh waktu, status tenaga honorer menjadi lebih jelas dan diakui secara legal sebagai bagian dari ASN. Yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik. Jumlah ASN yang mencukupi akan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, di mana hal ini tentunya berdampak langsung pada peningkatan mutu pelayanan publik. Komitmen pemerintah semakin tegas. Dengan melalui kebijakan ini, Menpan RB menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer di instansi pemerintah saat ini. Tidak hanya itu Bapak Ibu, dengan memberikan kejelasan status ini, tetapi juga memberikan peluang yang adil bagi para tenaga honorer yang terus mengabdi kepada negara meskipun dalam skema kerja P3K paruh waktu. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Inilah komitmen pemerintah dalam pengangkatan tenaga honorer untuk menjadi bagian dari ASN PTK paruh waktu yang menjadi langkah utama dalam pengangkatan PTK penuh waktu. Ini adalah penjelasan langsung dari Menpan RB Rini Widiantini dalam artikel berikut ini Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.